Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 10 Juni tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bab 17, ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa, Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Maka Elia pergi dan berbuat seperti disabdakan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga,
sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah setia pada Tuhan dalam untung dan malang. Ada satu lagu rohani yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan yang dinyanyikan oleh Natasha Nikita. Sepenggal lirik dari lagu itu berbunyi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Lagu ini mengingatkan kita tentang penyelenggaraan Tuhan yang tak pernah terlepas dari hidup kita. Tuhan telah memberkati dalam sukacita dan kebahagiaan kita, tapi juga menuntun dan melindungi dalam kesulitan kita. Intinya, baik dalam suka, terlebih dalam duka, Tuhan selalu ada mendampingi kita. Saudaraku terkasih, bacaan Injil pada hari ini berkisah tentang khotbah Yesus di bukit yang berisi tentang sabda bahagia. Setiap perkataan Yesus merujuk pada kualitas dan kebaikan yang akan diterima apabila orang setia dan mengamalkan nilai-nilai Kristiani dan bertahan dalam kesulitan. Sabda bahagia Yesus berbicara tentang peneguhan agar orang bertekun dalam iman. Akan tiba saatnya segala macam kesulitan dan penderitaan akan diubah dan tergantikan sesuai dengan kesetiaan mereka. Yesus membawa pengharapan yang baru, sehingga apa yang diperjuangkan dan dipegang teguh bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ada keutamaan dan nilai di balik setiap penderitaan dan kesulitan hidup yang dialami. Saudara-saudariku terkasih, kita mengalami pasang surut kehidupan. Ada kalanya kita senang, bahagia, gembira, tetapi ada waktu juga kita mengalami kejatuhan, kerugian, penderitaan, dan kesulitan. Dalam situasi ini, mari kita bermenung sejenak dengan bertanya, apakah kebaikan dan kesukaan ini aku syukuri sebagai anugerah Allah? Apakah penderitaan, kesulitan, tantangan ini kutanggung dengan tabah dan sabar? Yakinlah bahwa Tuhan melihat hati kita. Sadarilah bahwa kesukaan dan kegembiraan kita itu berasal dari Tuhan semata yang diberikan Tuhan kepada kita lewat banyak cara, yaitu melalui keluarga, sahabat, kolega atau mitra kerja kita, dan lain-lain. Begitu pula kesulitan, masalah, penderitaan yang kita alami bila kita setia, tabah serta senantiasa berserah kepadanya, pada akhirnya itu akan berakhir dengan indah. Kita mungkin merasa bahwa diri kita yang paling menderita atau yang mengalami kesulitan yang paling berat. Janganlah lupa, pasti di luar sana ada orang lain yang pergumulannya
jauh lebih berat. Namun lepas dari berat tidaknya kesulitan setiap orang, ingatlah selalu bahwa Tuhan memberkati mereka yang setia dan tabah, serta mereka yang berserah kepadanya. Semua itu telah dijanjikan Tuhan sendiri. Mari kita mensyukuri berkat Tuhan yang mungkin kecil dan sederhana, atau malah yang tak terduga sebelumnya. Begitu pula bagi kita yang mengalami kesulitan, pergumulan, tantangan saat ini, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.